Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaddah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Ekonomi Pembangunan, Universitas Trunojoyo, Madura. Di sini, saya akan berorasi tentang implikasi ekonomi dan sosial UKT tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Uang kuliah tunggal atau UKT yang terus meningkat telah menjadi tantangan serius bagi aksesibilitas pendidikan tinggi di Indonesia. Kebijakan ini yang bertujuan untuk memberikan fleksibilitas dalam penentuan biaya kuliah justru menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang berdampak signifikan pada kesempatan belajar bagi masyarakat. UKT yang tinggi telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang menghambat akses pendidikan tinggi di Indonesia. Implikasi ekonomi terdiri dari yang pertama, beban keuangan yang berat. Kenaikan UKT secara signifikan telah memberatkan keuangan keluarga, terutama bagi mereka yang berada di lapisan bawah. Banyak keluarga harus mengorbankan kebutuhan pokok lainnya demi membiayai pendidikan anak. Yang kedua, perluasan kesenjangan sosial. UKT yang tinggi semakin memperlebar kesenjangan sosial. Anak-anak dari keluarga mampu lebih mudah mengakses pendidikan tinggi, sementara anak-anak dari keluarga kurang mampu terkendala oleh biaya. Yang ketiga, meningkatnya beban utang. Akibat ketidakmampuan membayar UKT secara penuh, banyak mahasiswa terpaksa mengambil pinjaman pendidikan. Hal ini menciptakan beban utang yang harus ditanggung setelah lulus kuliah. Yang keempat, pengurangan pengeluaran lain. Untuk memenuhi kewajiban pembayaran UKT, mahasiswa dan keluarga seringkali mengurangi pengeluaran untuk kebutuhan lain, seperti buku, alat tulis, transportasi, dan bahkan makanan. Sedangkan implikasi sosial yakni yang pertama, penurunan minat kuliah. Kenaikan UKT yang terus-menerus membuat banyak calon mahasiswa mengurungkan niatnya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Yang kedua, perubahan pilihan jurusan. Banyak mahasiswa memilih jurusan yang biayanya lebih terjangkau, meskipun tidak sesuai dengan minat dan bakat mereka. Yang ketiga, kualitas sumber daya manusia terancam. Terbatasnya akses pendidikan tinggi terdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Negara akan kehilangan potensi besar dari generasi muda yang tidak memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri. Yang keempat, migrasi ke perguruan tinggi swasta. Kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri mendorong banyak mahasiswa untuk beralih ke perguruan tinggi swasta yang biayanya lebih murah. Meskipun hal ini berdampak terhadap sistem pendidikan nasional seperti kompetisi tidak sehat dan berkurangnya mahasiswa berprestasi. Kenaikan UKT mendorong perguruan tinggi untuk bersaing dalam hal biaya, bukan kualitas. Hal ini dapat menurunkan standar mutu pendidikan. Mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu mungkin akan kesulitan untuk melanjutkan studi, sehingga mengurangi jumlah talenta yang dapat berkontribusi bagi kemajuan bangsa. UKT yang tinggi telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang menghambat akses pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Kita dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. Kesimpulannya, UKT yang tinggi telah menimbulkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial yang menghambat akses pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perguruan tinggi, dan seluruh lapisan masyarakat. Dengan memberikan akses pendidikan yang lebih adil dan merata, kita dapat menciptakan generasi muda yang berkualitas dan mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.
Kenaikan UKT telah menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks dan terdampak luas terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan tinggi dapat menjadi hak yang setara bagi semua warga negara Indonesia. Kenaikan UKT memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat di daerah tertinggal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan berkelanjutan dalam pemerintah, perguruan tinggi masyarakat, dan sektor swasta. Dengan demikian, semua warga negara Indonesia dapat memiliki akses yang sama terhadap pendidikan tinggi. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah dan jenis beasiswa yang tersedia, terutama bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Perlu adanya regulasi yang lebih ketat terkait kenaikan UKT, sehingga tidak memperberat mahasiswa dan keluarga. Program afirmasi perlu diperkuat untuk memberikan kesempatan yang lebih adil bagi masyarakat, bagi mahasiswa dari kelompok marginal. Peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah perlu meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkatan sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan tidak terlalu tergantung pada perguruan tinggi negeri. Sekian orasi dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.